Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanci Gusliza Putra, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu periode 1 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 2400103921856004 dengan LPTK Universitas Negeri Surabaya, bidang studi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Semoga Bapak dan Ibu dosen dapat memberikan kritikan dan saran sehingga saya bisa memberikan yang terbaik kepada siswa dan siswi saya di sekolah. Saya bertugas di SMK Kartika 12 Padang. Video pembelajaran ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun juga. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya nanti dilanjutkan dengan baca surat pendek, surat Ad-Duha. Silahkan ketua kelas pimpin teman-temannya. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma afala tanha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan dengan pengambilan absen. Adela Putri Alika. Oke. Adinda Mulia Maharani. Oke, good. Aza Dwi Puji. Oke. Elmi Zahra Lalita. Oke, good. Vanessa Mitsi Amanda. Oke. Vanessa Tri Uliani. Oke. Nikoni Waruhu. Ayo Pak, pendidikan adalah tiket menuju masa depan. Wow, luar biasa. Yania Christine Zaluku. Wow, oke, good. Zoya Zefalin. Oke. Dari jumlah 25 orang yang tidak hadir, 3 orang dalam keadaan sakit. Mari kita doakan teman-teman kita yang sakit diberi kesembuhan secepatnya dan bisa berkumpul kembali di kelas untuk kegiatan proses belajar mengajar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua di pagi hari ini.
kalimat motivasi yang sangat bagus. Oke. Nah, untuk pelajaran kita pagi hari ini, kira-kira masih ingat apa yang disampaikan minggu kemarin? Masih. Ya. Pelajaran minggu kemarin masih ingat? Oke. Kalau masih ingat, kita atau Bapak akan melihat kemampuan Ananda untuk mengingat materi kita minggu kemarin. Ya. Coba buka handphonenya. Bapak sudah mengirimkan link Google Form. Lihat. Silakan dibuka dan diisi Google Form itu terlebih dahulu untuk mereview pelajaran kita minggu kemarin. Dah, selesai semuanya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Sebelum kita masuk materi yang baru, terima kasih sudah mengerjakan atau reviewnya. Nanti kita akan melihat paham nggak Ananda dengan materi minggu kemarin. Oke, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, pagi ini masih fokus? Masih. Ya, tidak ada pikiran atau melayang-layang pikirannya di luar sana? Tidak ada, oke. Kalau masih fokus, alhamdulillah, dan kita lakukan ice breaking pagi hari ini untuk menguji kefokusan Ananda. Paham ya? Paham. Ice breakingnya adalah pahami dan ikuti kata Bapak. Itu ya pernyataannya. Pahami dan ikuti apa kata Bapak. Oke. Apa yang Pak sampaikan nanti diikuti ya. Iya, Pak. Bola, bola, bola. Bola, bola, bola. Lempar, lempar bola. Lempar, lempar bola. Bola, bola, lempar. Bola, bola, lempar. Berapa jumlah bola? Oke. Berarti untuk materi kita minggu kemarin sudah dilihat tadi ya. Anda sudah melihat, sudah mereview kembali. Kira-kira seperti itulah proses belajar kita sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, maka kita review terlebih dahulu. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah ya, di situ menerapkan penyusunan anggaran pendapatan belanja di situ. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Kalau dilihat dari KKTP-nya apa di situ, Nak? Oke. Yang kedua, oke, sekarang kita masuk. Nah, kalau berbicara identifikasi, apa yang terbayang sama Ananda? Atau pernah nggak mendengar kalimat identifikasi ini? Pernah. Di mana? Identifikasi itu Di pelajaran atau di buku-buku lainnya. Nah, sekarang kita lihat, sebelum kita masuk ke sini, kira-kira apa sih manfaat dari kita belajar pengelolaan keuangan sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Apa kira-kira? Oke, good. Ya, fungsinya atau manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari adalah kita sebagai orang yang mengerti dengan keuangan, kalau kita tidak bisa memanfaatkan situasi itu dengan baik, misalnya nanti akan ada bukti-bukti transaksi. Nah, kalau kita tidak bisa mengisinya, membacanya, atau menuliskannya, maka itu akan berakibat fatal bagi diri kita semua. Apalagi nanti Ananda yang bekerja di kantoran atau di perusahaan diberi kesempatan menjadi pemegang dana kas kecil. Kalau kita tidak mampu melakukan itu, maka akan terjadilah kesalahan. Oke, sekarang kita lihat.
Ya, ini yang pertama ada di KKTP-nya identifikasi kebutuhan anggaran, pendapatan dan belanja yang tersedia. Kira-kira maksudnya itu apa? Apa maksudnya itu? Proses untuk Ya, proses untuk menentukan, menganalisis dan mencocokkan kebutuhan anggaran dengan sumber pendapatan yang ada serta pengeluaran yang akan dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Oke. Apa kira-kira maksudnya itu? Kayak proses untuk menentukan kebutuhan dan belanja tersedia adalah proses untuk Ya, menentukan. Berarti kan kita tentukan dulu. Ya, habis itu kita analisis. Ya, dan mencocokkan kebutuhan. Jadi ketika kita melakukan pengeluaran itu, harus ada hal-hal yang kita perhatikan. Tidak sama dong dengan keuangan yang kita miliki. Kita dikasih jajan sama mamanya 50.000, 50.000 itu kita habiskan tanpa melihat kebutuhannya apa yang ada. Yang penting kita jajan. Kita tidak memikirkan kebutuhannya yang mana. Analisanya untuk apa? Ini lagi. Nah, sehingga nanti ketika kita butuh yang lebih urgen, kita tidak punya uang lagi. Makanya di situ nanti akan ada namanya manajemen keuangan. Bagaimana kita mengelola keuangan yang kita miliki itu sebaik mungkin supaya tidak terjadi kekurangan. Oke. Nah, ini lagi. Ini adalah bagian penting dari manajemen keuangan. Kalau tidak kita lakukan itu, ya seperti yang kita sampaikan di awal, akan terjadi kekurangan. Oke, paham ya? Paham, Pak. Ini untuk materi hari ini sudah paham? Oke. Nah, kalau untuk teori, alhamdulillah sudah paham. Tetapi semua yang kita pelajari itu atau uang-uang dana perusahaan yang kita keluarkan itu tentu harus kita pertanggungjawabkan dalam bentuk fisiknya yang disebut dengan atau lebih kepada bukti-bukti transaksi. Nah, kita anggap Ananda semuanya adalah seorang sekretaris atau orang yang dipercaya oleh perusahaan untuk memegang keuangan. Ketika Ananda belanja, ketika Ananda belikan barang, tentu harus dilengkapi dengan bukti fisiknya, itu bukti transaksi. Ya, oke. Kalau bukti-bukti transaksi itu banyak, ya. Hari ini kita akan bahas, yaitu yang pertama kwitansi dan faktur. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang kwitansi dan faktur, kira-kira ada yang tahu nggak tentang bukti transaksi itu yang kwitansi? Kalau ada yang tahu silakan maju ke depan. Oke, silakan. Kwitansi adalah sebuah kertas atau dokumen yang biasanya menjadi bukti untuk perusahaan. Pas waktu kita lagi membeli suatu barang, ini tuh bisa dijadiin bukti. Jadi di sini itu kan ada nomor. Jadi nomornya tuh kayak untuk urutan kwitansinya aja. Nah, kalau telah terima dari itu kan kita anggap kita sebagai sekretaris. Jadi kita bikin nama kita di sini. Kalau uang sejumlah tuh misalnya kayak sejumlah uang yang kita bayarkan untuk barang yang kita beli dari instansi atau perusahaan tadi. Misalnya di sini kita tulis hurufnya. Semisal kita belanja itu totalnya 200.000, kita bikin di sini 200.000. Untuk pembayarannya misalnya kita membeli sebuah printer jadi kita tulis di sini tuh untuk pembayaran printer. Kalau di bawahnya tuh tempatnya maksudnya itu kayak kode tempat atau tanggalnya kita tulis di sini. Di bawah ini kita tulis lagi apanya, maksudnya. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Intan.
Oke. Ya, terima kasih Kintan atas atensinya untuk maju ke depan menjelaskan tentang apa itu kwitansi dan bagaimana cara pengisiannya. Kira-kira paham? Oke. Sekarang untuk faktur. Ini untuk faktur. Kira-kira siapa yang mau maju ke depan? Oke, ayo. Oh, bingung ya, banyak juga ini. Ayo Rani. Ya, Rani. Yang lain nanti ada kesempatan ya. Oke. Ini untuk Ani. Jadi sekarang saya ingin menjelaskan pengertian dari faktur. Faktur adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk melakukan transaksi antara penjual dan pembeli, yang biasanya berisikan rincian-rincian tentang keterangan dari barang yang, dan di bagian faktur nomor itu adalah jumlah dari nomor atau faktur yang ingin diberikan kepada si pembeli. Dan ini yang buat pilih dua adalah nama dari si pembeli atau instansi yang melakukan suatu transaksi. Dan ini yang tersebut tempat alamat suatu perusahaan tersebut. Dan dari kolom banyak ini adalah jumlah barang. Jumlah barang misalnya membeli jumlah barang yang diambil, misalnya tadi 3 dikali 10 juta. Jadi di jumlah harganya itu jadi 30 juta. Dan setelah itu jika itu saja yang dibeli komputer, maka jumlah rupiahnya menjadi 30 juta. Dan ini berisi tanggal pembelian misalnya 10 September tahun 2024. Dan beserta ada tanda tangan dari pihak tujuan dan pembeli. Jadi sekian dari saya. Mudah-mudahan penjelasan dari saya dapat bermanfaat kepada kita semua. Oke, kita kasih aplaus. Ya. Terima kasih untuk Maharani yang sudah memaparkan apa yang penjelasan tentang faktur, dan tadi Kintan di kwitansi. Kira-kira dari ini ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti ketika Pak kasih soal, insya Allah bisa mengerjakan ya. Oke. Sekarang kita akan lakukan tugas kelompok. Nah, oleh sebab itu kelompok akan kita bagi. Cara pembagiannya kelompoknya gampang, kita berhitung dari kita jumlahnya 25. Yang hadir hanya 22. Berarti kita bagi kelompok 4 saja. 4 atau 5? 4. Kalau 4 berarti berapa orang satu kelompok? 4. Kalau 4 16. Berarti 5. Ya. 5 orang. Kalau 5 berarti ada 2 kelompok yang jumlahnya 6. Oke, berarti kita berhitung sampai 6 sampai 5. Nah, sampai 5 coba berhitung. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing, 1 sama 1, 2 sama 2, dan seterusnya. Nanti kwitansi yang kita isi ini harus ada yang mampu mengerjakan dengan komputer, ya. Itu dibuatnya boleh di Excel, boleh di Word, atau boleh dengan media lain, sehingga nanti bisa dilihat oleh teman-temannya, LKPD-nya masing-masing, ya. Jadi ditempel di sini, yang mana yang kwitansi, yang mana yang faktur, silahkan ditempel di punyanya masing-masing. Coba perhatikan, ini kelompok adalah mau menjelaskan. Perhatikan ke depan. Dijelaskannya di depan. Ya, boleh di sini Rani. Nanti adalah yang mengisi. Baik semuanya, perkenalkan saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tata cara tentang pengisian faktur.
di nomor 001. Kenapa 001? Karena yang diajarkan ya Ini 001 penanda jumlah dari faktur yang akan dikeluarkan. Dan sedangkan untuk buatnya atau untuk tulisan untuknya itu untuk si pembeli. Misalnya namanya Maharani Kalashnikov. Dan yang tersebut merupakan alamat dari tempat toko atau instansi atau perusahaan. Misalnya di Padang, Jalan Simpang Haru, Nadu. Simpang Haru. Dan sedangkan di kolom sebelahnya, kolom sebelah kiri diisi nama dari toko tersebut, misalnya toko buku Sentosa. Dan dari kolom banyaknya ini, misalnya terdapat yang dibeli itu ada 10 rim. 10 rim atau 10 buah kertas HVS jenis A4. Tulis kertas HVS. Dan harga satuannya itu berjumlah 40.000. Di harga satuan 40.000 rupiah. Dan dari harga satuan tersebut dikali dengan banyaknya jumlah barang yang dibeli. Misalnya 40.000 dikali 10 rim menjadi berapa? 500.000. Nah, setelah itu di jumlah RP karena yang tertera hanya ada satu produk, jadi bikinnya di jumlah RP 400.000. RP. Oke. Terima kasih banyak untuk kelompok 1. Kelompok 1 dengan media yang lain. Silakan ditampilkan. Maju ke depan kelompoknya. Kalau mau untuk pegangan, nanti satu orang yang menjelaskan. Iya. Nah, berarti 2 orang memegang ya, atau bisa 1 orang aja? Apa ini ada? Pegang aja. Faktur udah. Ini fakturnya kita isi lagi. Oke, minta perhatikan waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiffany Rita dan kami dari kelompok 2 kami dari kelompok 1 ingin menampilkan tentang pengisian kwitansi. Maaf, media kami berbeda. Jadi pertama di kwitansi ini ada nomor. Nomor ini adalah urutan nomor kita mengisi kwitansi. Misalnya 001. Dan telah terima dari ini, anggap saya sekretaris Tiffany Rita. Kita isi nama kita sebagai sekretaris. Misalnya kita kwitansi ini untuk pembayaran 5 unit komputer misalnya. Pembayaran komputer. Dan satu komputer itu misalnya harganya 10 juta dan kita membeli 5 unit, jadi harganya 50 juta. Dan sama kita isi juga 001. Nah, terima dari Tiffany. Nah, yang di sebelah sini kita mengisi harga uangnya dengan
memakai huruf. Untuk pembayaran, nah di sini kita akan menampilkan kota. Kita ambil kota Padang, tanggal 10 September 2024. Nah, di sini kita akan menampilkan paham. Misalnya namanya Eli Susanti. Dan Eli Susanti ini sebagai pimpinan atau orang yang mempunyai instansi tersebut. Nah, ini kalau yang sebelah sini untuk orang yang untuk kembali, kalau di sini untuk kita simpan sebagai bisa kita arsipkan atau sekian itu penampilan dari saya. Maaf kalau ada kekurangan. Ya, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah untuk pelajaran kita hari ini sudah selesai dan kita akan lakukan refleksinya, ya, mengisi lembar refleksi. Apakah kegiatan kalian pada hari ini bisa kalian kuasai, dan terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil, ya. Nah, sebelum kita mengisi refleksi, kita akan simpulkan, ya, secara bersama-sama apa yang kita dapat hari ini, ya. Untuk kesimpulannya, di dalam kegiatan identifikasi tadi dan sumber-sumber pembiayaan itu, apa yang garis benang merahnya di situ? Intinya apa? Identifikasi itu. Ya, apa kira-kira? Nah, intinya adalah ketika kita melakukan pembelian atau penyediaan barang-barang, yang harus kita pahami adalah sumber dana yang kita miliki itu jangan sampai kehabisan untuk pembelian barang. Atau bahasanya, lebih banyak uang itu digunakan pembelian barang sehingga kasnya nanti menjadi menipis. Dan juga selanjutnya, ketika kita melakukan pembelian barang, jangan dilupakan bukti transaksinya. Paham sampai di sana? Nah, untuk materi minggu besok, kita lanjutkan dengan pembelajaran mengenai bukti-bukti transaksi yang lain. Misalnya ada cek, nota, giro, apalagi ada nota kontan, nota kreditnya. Itu untuk paham ya. Oke. Kalau memang Anda paham, silakan diisi lembar refleksi ini. Ya, bentar ya. Oke, berarti untuk hari ini materi kita sudah tersampaikan dan alhamdulillah dari lembar refleksi yang Bapak lihat, kalian cukup menguasai materinya dan Bapak berharap di minggu depan persis sama seperti ini. Jadi ketika kita belajar itu ada yang kita bawa pulang dari proses belajar mengajar kita hari ini. Barangkali untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Salah-salah Bapak mohon maaf dan terima kasih banyak untuk kelas ini yang sudah memberikan yang terbaik untuk kegiatan proses belajar mengajar, dan kepada tim Niko dan Ray yang sudah membantu menyiapkan peralatan belajarnya. Pak Tuan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.